perkenalkan saya Dina. Saat ini saya sedang bersama rekan saya Nafisa. Halo. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi terkait keadaan atau kondisi yang sering dialami sebagian dari kita. Di sini kita mengangkat tema dehidrasi pada anak dan remaja. Tema ini diambil karena pada akhir-akhir ini banyak sekali kasus kekurangan cairan yang banyak dialami anak-anak hingga remaja. Penyebab dari kekurangan cairan tersebut dipengaruhi banyak faktor. Di sini kita akan sedikit mengulik apa itu dehidrasi dan bagaimana dehidrasi itu bisa terjadi. Baik, sebelumnya saya memiliki sedikit penaparan terkait dehidrasi. Bahwa dehidrasi adalah kondisi ketika tubuh kehilangan lebih dari banyak cairan daripada masuknya cairan. Menurut Nafisa, apa yang dimaksud dehidrasi? Dehidrasi itu kondisi ketika tubuh kehilangan cairan yang berlebih. Dehidrasi terjadi karena keluarnya cairan seperti keringat, muntah, diare, atau demam yang tidak teratur. Menurut pendapatmu, apa dehidrasi dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia? Iya, bisa jadi. Menurut kamu, dehidrasi bisa buat semua kalangan nggak sih? Bisa jadi. Mungkin yang paling kena dehidrasi kayak anak remaja atau masih di bawah umur. Kenapa bisa gitu? Karena biasanya anak remaja atau di bawah umur tuh masih aktif-aktifnya melakukan kegiatan di luar ruangan, kayak pergi ke sekolah atau bermain di lingkungan luas atau bebas. Secara keseluruhan, yang kamu tahu penyebab dehidrasi itu apa aja? Kurangnya minum, terus cuaca panas, sama aktivitas fisik yang sangat aktif itu termasuk. Sangat menyeluruh sekali ya penyebabnya. Ketika alasan memiliki dehidrasi yang terjadi, ternyata memang sangat besar. Bahkan sebagian dari kita mungkin mengalami hal yang sama. Namun kita harus bisa menjaga cairan dalam tubuh tetap terkendali. Baik, selanjutnya, tadi untuk dehidrasi secara keseluruhan sudah yang Nafisa ketahui tentang penyebab dehidrasi pada anak. Apakah penyebabnya juga sama dengan kita yang cukup jauh apabila dilihat dari jumlah usianya? Menurut saya penyebabnya sama, aktivitas fisik kayak bermain, terus berlari-lari gitu, seperti itu. Selain itu juga suhu lingkungan tinggi, anak-anak tetap beraktivitas, di mana kondisi tersebut jauh membutuhkan cairan yang lebih banyak. Namun pada anak-anak yang sering lupa atau mungkin tidak tahu, membuat mereka kekurangan cairan yang menyebabkan dehidrasi pada anak. Benar sekali. Lalu, apakah ada penyebab lain dari kondisi dehidrasi yang dialami pada anak? Menurut saya untuk kondisi yang anak-anak sehat itu sepertinya hanya itu. Namun ada kondisi yang anak kurang sehat itu seperti muntah, diare, demam, itu juga bisa jadi penyebab dehidrasi. Jadi pada kondisi seperti itu, kita juga harus menjaga kadar cairan tubuh kita ya? Iya, terutama pada anak. Itu benar-benar harus dijaga karena anak-anak kan sering kali kayak kurang paham kalau dia keseringan main terus kekurangan air minum jadi bikin dehidrasi. Baik, selanjutnya apakah dehidrasi pada remaja juga memiliki pengaruh yang sama atau pada faktor lain penyebab dehidrasi pada remaja? Menurut saya sama saja. Hanya saja remaja saat ini sering kali memiliki hidup yang sibuk sehingga seringkali melupakan minum, mengembalikan energi yang sudah terkuras. Apakah dehidrasi juga berdampak buruk bagi kesehatan? Iya, dehidrasi dapat memiliki dampak buruk karena cairan pada komponen penting dalam menjaga fungsi tubuh atau kehilangan cairan yang berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan.
Baik, cukup banyak juga ya diskusi kita bersama Nafisa. Untuk selanjutnya, mari kita akan berganti ke narasumber selanjutnya. Makasih Nafisa sudah datang memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Iya, makasih sama-sama. Bye-bye. Halo, kembali lagi dengan saya Dina. Melanjutkan diskusi bersama Nafisa kemarin. Sekarang saya sedang bersama dengan rekan saya yang kedua, yaitu Devita. Halo. Pada kesempatan kali ini, saya bersama Devita akan berdiskusi karena tadi kita sudah membahas apa itu dehidrasi. Selanjutnya kita akan bahas penyebabnya ya. Secara keseluruhan, yang Devita tahu penyebab dehidrasi itu apa? Jadi dehidrasi itu pada umumnya ada penyebabnya loh. Kayak satu kurang minum itu tuh dapat menyebabkan dehidrasi. Kayak jadi kan nggak tercukupi cairannya itu tuh dalam setiap hari itu kayak nggak tercukupi gitu loh. Terus habis itu ada cuaca panas. Kita kan kalau cuaca panas tuh kayak jadi kering gitu. Itu juga jadi pengaruh kita dehidrasi. Terus habis itu ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik tuh kayak misalnya tuh kita tuh ngerjain aktivitas yang kadang berlebihan, kadang enggak. Kalau berlebihan terus kita kurang minum itu juga bikin kita dehidrasi kayak gitu. Baik, sangat menyeluruh sekali ya. Ketiga alasan mengapa dehidrasi dapat terjadi ternyata memang sangat besar. Bahkan sebagian dari kita mungkin mengalami hal yang sama. Namun kita tetap harus bisa menjaga cairan dalam tubuh tetap terkendali. Baik, selanjutnya tadi untuk dehidrasi secara keseluruhan sudah yang Anda ketahui tentang penyebab dehidrasi pada anak-anak. Apakah penyebabnya juga sama dengan kita yang cukup jauh apabila dilihat dari jumlah usianya? Kalau menurut saya sebagian penyebab tetap sama seperti aktivitas fisik. Kadang kan kalau anak-anak itu aktivitas fisiknya lebih banyak, kayak dia kan lebih banyak bermain, berlari kayak gitu daripada kayak yang orang yang lebih dewasa. Kadang dia kerja tuh kan kadang duduk, kalau misalnya dia kerja di kantoran kayak gitu, jadi kan beda gitu. Benar sekali. Lalu apa saja penyebab lain kondisi dehidrasi yang dialami pada anak? Biasanya tuh untuk kondisi anak yang sehat itu sepertinya hanya itu. Namun pada kondisi anak yang kurang sehat seperti anak tuh baru demam, muntah-muntah berulang, diare, itu juga jadi penyebab kenapa anak itu juga sering dehidrasi kayak gitu. Jadi pada kondisi seperti ini, kita juga harus menjaga cairan tubuh kita ya. Iya dong, tentu, karena cairan dalam tubuh itu kan dibutuhin banget gitu buat tubuh. Jadi mau kita anak-anak, mau kita dewasa, itu kita tetap butuh banget cairan gitu. Karena kalau misalnya kita udah kehilangan cairan yang berlebihan itu, kita bikin jadi itu kan sebenarnya parah banget gitu loh kalau sampai berakibat ke tubuh kita ya. Oke, cukup sekian diskusi saya dengan Devita. Nanti kita lanjut dengan narasumber selanjutnya. Sekarang saya bersama dengan narasumber ketiga, yaitu Pratiwi. Hai. Tadi kan sudah dengan Nafisa dan Devita. Jadi sekarang dengan Pratiwi kita melanjutkan tentang diskusi tadi. Selanjutnya, apakah dehidrasi pada si remaja juga memiliki pengaruh yang sama atau ada faktor lain penyebab dehidrasi pada remaja? Menurut saya sama aja sih. Hanya saja remaja pada saat ini itu seringkali memiliki gaya hidup yang sibuk, sehingga seringkali melupakan minum, mengembalikan energi yang sudah terkuras. Itu yang membuat remaja juga mengalami dehidrasi. Apakah dehidrasi dapat berdampak buruk pada kesehatan? Ya, dehidrasi dapat memiliki dampak buruk yang signifikan pada kesehatan karena cairan adalah komponen penting dalam menjaga fungsi tubuh, dan kehilangan cairan yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Jika seperti itu, menurut Anda dampak buruk apa saja yang dapat terjadi bagi kesehatan manusia? Salah satu
satunya itu yaitu gangguan pada pencernaan. Dehidrasi dapat menyebabkan masalah pencernaan karena tubuh mencoba mempertahankan cairan dengan menyerap lebih banyak air dari tinja. Selain itu juga dehidrasi juga menyebabkan kelelahan, kekurangan energi, dan ketidakseimbangan elektrolit. Hal ini juga dapat terjadi karena berkurangnya transportasi nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Dehidrasi memiliki dampak yang serius bagi kesehatan tubuh manusia. Oleh karena itu, kita perlu tahu bagaimana cara mengatasi dehidrasi. Menurut Anda, bagaimana cara mengatasi dehidrasi terutama pada anak dan remaja? Salah satunya itu dengan cara memberikan minuman yang mengandung elektrolit. Hal ini dapat membantu menggantikan elektrolit yang hilang seperti natrium, kalium, dan klorida. Selain itu, kita dapat minum secara berkala, maksudnya jangan minum secara banyak di waktu yang sama. Betul sekali, karena minum dengan jumlah yang banyak di waktu yang sama dapat membuat elektrolit dalam tubuh kurang bekerja maksimal. Iya, betul. Menurut kamu, bagaimana cara kita mengetahui apakah kita mengalami dehidrasi atau tidak? Paling mudah adalah dengan periksa urin. Apabila urin berwarna gelap, dapat menjadi tanda dehidrasi loh. Baiklah, pemaparan pada diskusi kali ini sangat memuaskan. Semoga kita semua dapat memahami dari sedikit diskusi kita. Terakhir, apakah kamu memiliki pesan untuk kita semua mengenai dehidrasi sesuai topik yang kita bahas kali ini? Yang pertama itu jangan lupa minum dengan teratur, terus sesuai waktu yang telah dianjurkan. Jangan juga menyepelekan hal kecil. Kadang karena kesibukan kita bisa lupa hal-hal kecil tapi bisa berdampak buruk bagi kesehatan kita. Oke? Wah, bagus sekali. Terima kasih sekali lagi. Sekian dari kami. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. See you next time.